Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hani Santiasa Putri, NPM 19110006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, A. Pertumbuhan. 1. Pengertian. A. Perubahan secara fisiologis sebagai hasil pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal. B. Proses transmisi dari konstitusi fisik yang herediter atau turun-temurun dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Yang 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. A. Faktor sebelum lahir, misalnya peristiwa kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, dan lain-lain. Yang B. Faktor ketika lahir, misal pendarahan pada bagian kepala bayi disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu dilahirkan dan efek susunan saraf-saraf. C. Faktor sesudah lahir, misal pengalaman traumatik atau luka-luka pada kepala bagian dalam terluka, infeksi pada otak atau selaput otak, kekurangan nutrisi atau gizi. D. Faktor psikologis, misal bayi ditinggal ibu atau ayah atau kedua orang tuanya, anak-anak dititipkan dalam suatu institusionalia atau rumah sakit, rumah yatim piatu, dan lain-lain. Yang B. Perkembangan. Perkembangan ialah perubahan-perubahan fisiko atau fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak ditunjang oleh faktor lingkungan dari proses belajar dalam esek waktu tertentu menuju kedewasaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Cita Cahyani, NPM 19110030. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikofisik yang herediter dirangsang oleh faktor-faktor lingkungan yang menguntungkan dalam perwujudan proses aktif menjadi secara kontinu. Perkembangan itu secara umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada terjadinya perubahan dalam. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Yang selanjutnya, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Dan yang terakhir, diperoleh tanda-tanda yang baru. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Septarina, NPM 19110031. Saya di sini akan mempresentasikan tentang C. Teori mengenai dinamisme perkembangan. Menurut teori, dorongan segenap tingkah laku anak itu dirangsang dari dalam, yaitu oleh dorongan dan insting memenuhi kebutuhan hidup dan vital, biologis maupun sosial kultural, atau tidak dipenuhi akan timbul ketegangan, iritasi, dan frustasi dan keseimbangan pada dirinya. Di Slaulibrium, maka motif-motif utama kehidupan manusia menghilangkan ketegangan, iritasi, dan frustasi. Teori dinamisme mengatakan bahwa dalam organisme hidup segala selalu ada usaha striving yang positif. Fungsi fisikofisik mengalami proses kematangan, terjadi pemekaran dan pembukaan lipatan setiap potensi perkembangan. Eksistensi anak dipastikan oleh 3 faktor, yaitu 1. Segenap kualitas herediter, 2. Pengalaman masa lampau dan masa sekarang, 3. Ideal tujuan yang dicapai. D. Faktor yang mempengaruhi faktor, yaitu faktor 1. Faktor internal, segala sesuatu yang ada dalam dirinya individu yang keberadaan mempengaruhi dinamika perkembangan. Faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik dan fisikis. 2. Faktor eksternal yang berada di luar dari individu yang keberadaan mempengaruhi dinamika perkembangan. Faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan non-fisik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Iwayan Krisna, NPM 19110029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Gita. Faktor pembawaan pada waktu anak lahir membawa berbagai kemungkinan potensi yang ada pada diri secara umum. Kemungkinan potensi yang ada pada anak yang baru lahir adalah kecerdasan, bakat-bakat khusus,
jenis kelamin, jenis ras, sifat-sifat fisik, sifat-sifat kepribadian, dorongan-dorongan. Faktor lingkungan. Kehidupan manusia, khusus anak-anak, dibutuhkan banyak berinteraksi dengan individu lainnya. Lingkungan fisik banyak mempengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan seperti halnya alam sekitar disebut sebagai faktor ekogen. Persepsi seorang anak mengenai diri sendiri. Pandangan seorang anak terhadap dirinya dapat mempengaruhi dalam perkembangan kognitifnya. Seorang anak yang memandang dirinya buruk akan lebih sulit dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Contoh, seorang anak yang kurang percaya diri akan merasa malu untuk menunjukkan kemampuannya. Keinginan anak yang memiliki keinginan dipastikan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih keinginannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri, selamat siang.